Mencintai Tuhan berhenti menghakimi dan menjadi berkat. Shalom, ketemu lagi dengan saya Eri Aryani di program Living for Christ Indonesia. Dan pada hari ini tentunya Living for Christ Indonesia akan hadir dengan seorang hamba Tuhan yang luar biasa Tuhan pakai dengan kesaksian-kesaksian yang luar biasa tentunya. Yaitu pada hari ini kita akan mendengarkan cerita yang luar biasa dari Bapak Pendeta Bambang Irawan. Shalom Bapak Pendeta Bambang, Shalom, apa kabar? Beri, baik-baik, Puji Tuhan, sehat. sehat selalu Bapak ya, penuh dengan sukacita. Amin. Haleluya. Bapak Pendeta boleh perkenalkan diri nih, gerejanya apa, terus daerah mana? Silakan Pak Pendeta. Ya. Salam Bapak Ibu, penonton, pemirsa video ini. Saya ingin memperkenalkan, nama saya Pendeta Bambang Irawan. Pelayanan kami di Gereja GPDI Bukit Zaitun, Dusun Blawong, Desa Muncar, Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Wow, luar biasa. Ya. Kelihatannya ini komplit banget itu ya alamatnya Pak ya. Iya, betul. Sepertinya saya tahu kalau gerejanya Bapak itu di atas bukit. Betul, di Coba atas cerita. awan. Di atas awan Pak ya. Karena sering ada awan. Awannya dengan gereja Bapak dekat begitu. Iya. Puji Tuhan. Nah, cerita dong Pak, kok bisa bikin gereja di atas bukit, di atas awan? Bagaimana historinya? Yaitu awalnya ya tidak kepikiran lah ya. Justru saya sampai di tempat itu pun juga semata-mata karena tuntunan Tuhan. Jadi benar apa yang dikatakan firman Allah, apa yang tidak terpikirkan, tidak timbul di hati, amin, semua sudah disediakan Tuhan. Amin. Termasuk tempat di mana kami melayani hingga hari ini. Amin. Sudah kurang lebih 40 tahun kami tinggal dan melayani di tempat ini. Iya. Gerejanya sudah berdiri 40 tahun. Iya. Wow, berarti Pak Pendeta ini dari muda sudah jadi gembala ya? Betul. Jadi waktu itu saya masih kurang lebih umur ya 15 sampai 17 tahun. Saya masih ikut orang tua pada waktu itu. Harus bekerja banting tulang pada waktu itu. Jadi kerjanya berat sekali pada waktu itu, ya cari rumput, ya nyangkul, ya kerja apa saja saya membantu orang tua. Dengan berjalannya waktu saya makin dewasa. Nah, pada waktu itu saya pernah mengalami yang namanya ya susah sekali hidup ini, berat sekali hidup ini pada waktu itu. Jangankan untuk memiliki apa-apa, beli apa-apa, pada waktu itu yang dipikir orang itu hanya bisa makan saja. Ya, itu yang kami alami ya sejak umur masih remaja sampai menjadi menjelang pemuda. Ya, itu saya akhirnya karena saking susahnya, beratnya hidup ini, saya pernah mengalami sakit hampir mati. Itu awal ceritanya saya mulai penasaran ingin mengenal Tuhan itu di situ. Ya. Saya sakit hampir mati. Dan waktu itu saya dan orang tua kami itu belum kenal Tuhan. Yang baru kenal Tuhan adalah kakak saya itu. Ya. Oh, jadi memang backgroundnya bukan Kristen. Iya, betul. Ya. Tuhan. Jadi saya termasuk Dipilih juga ya, Pak, orang ya, yang tidak suka mendengar istilah Kristen, apalagi haleluya itu sangat alergi dalam hidup saya. Jadi saya pernah mengalami sakit hampir mati. Ya. Singkat ceritanya, orang tua saya itu mencarikan obat saya sampai kemana-mana. Ya. Saya masih ingat tuh yang terakhir dicarikan obat yang namanya dari Suhu. Suhu itu dari Gunung Kalong di sini. Sebelah Flores, belakang Flores itu ada Gunung Kalong. Sampai sekarang masih ada itu. Nah, saya ingat itu dicarikan obat dari situ. Artinya air putih begitu, Bu Eri. Ya. Ternyata tidak sembuh, ya, malah makin parah. Saya masih ingat pada waktu itu, karena saya termasuk tidak suka dengan kakak saya yang lebih dulu kenal Tuhan itu. Ya namanya orang tidak suka ya sudah. Ya.
jauh lah akhirnya. Ya, tapi pada waktu saya sakit dan hampir mati itu, saya masih teringat dengan kakak saya itu. Mbok tolong dipanggil ke kakak saya mau minta ampun. Ya, mau minta ampun, mau istilahnya ya boleh dikatakan kalau sewaktu-waktu saya mati itu sudah, ya saya sudah memberitahu kakak saya dan saya sudah minta ampun dan diampuni. Saya bilang, ya benar, akhirnya kakak saya datang. Kakak saya datang bersama teman-temannya, saya didoakan. Nah, setelah didoakan, loh kok saya kok jadi enak, rasanya kok sehat. Loh, puji Tuhan. Loh, penyakitnya lama-lama kok hilang gitu. Waduh, saya bersyukur, saya menangis. Waduh, luar biasa. Ya, saya terus bengong ya. Bengong, mikir juga ngomong, loh, orang Kristen kok baik ya? Wong saya benci kok, dengan saya kok enggak membenci, padahal itu saudara tua ya. Ya. Saya benci, mereka tidak membenci, malah mereka mendoakan saya, mintakan ampun. Ya kok orang Kristen kok baik ya? Wah kalau gitu Tuhannya pasti lebih baik daripada ya orangnya. Saya seperti itu, Bu. Ya, hanya sudah didoakan lah. Lama-lama saya rindu ingin mengenal Tuhan. Ya, akhirnya saya sering main ke tempatnya kakak saya di Ungaran itu. Ya, pada waktu itu kan saya masih ikut orang tua. Saya sering kali ya. Pada waktu itu ya naik sepeda ontel itu. Walaupun dari orang tua saya sampai ke sini itu kurang lebih 8 kilo, 10 kilo jaraknya. Tapi saya naik sepeda ontel pada waktu itu dengan senang hati itu. Ya. Akhirnya saya di sini merasa terbimbing oleh kakak saya itu. Ya. Jadi saya mulai sadar lah. Ya, saya mulai terang hati saya, tidak gelap seperti dulu. Ya. Yang ada cuma kebodohan, kebencian. Ya. Mulai waktu itu mulai ada damai, mulai ada boleh dikatakan saya mengalami sehat jasmani, sehat rohani gitu. Ya, akhirnya pada suatu saat saya juga masih ada kesempatan karena mumpung masih sendirian, masih bujangan. Saya akhirnya terus dicarikan kerjaan di Semarang oleh kakak saya itu. Saya kerja di salah satu perusahaan swasta. Ya. Saya pernah kerja di situ tahun 70-an, kurang lebih 2-3 tahun saya pernah alami itu. Nah, setelah di situ saya akhirnya makin tahu siapa Tuhan Yesus itu ya. Ternyata yang punya perusahaan itu orang Kristen ya, orang Chinese, orang Kristen ya. Ya, akhirnya yang boleh kerja di situ tuh ternyata semua harus orang Kristen. Wah, akhirnya di situ malah saya makin sungguh-sungguh makin kuat dan akhirnya saya tidak lanjut pekerjaannya. Sudahlah, saya pikir cukup ya, 2-3 tahun saja ini sudah cukup ya. Ini melengkapi kehidupan untuk mendapatkan pengalaman hidup bagaimana ya untuk dapat bertahan hidup ini gitu. Karena tahun-tahun itu memang tahun-tahun yang sukar, yang sulit sekali. Ya, tapi akhirnya kakak saya menawarkan lagi, kalau kamu mau sungguh-sungguh ya kamu mesti harus sekolah. Ya, saya melanjutkan, saya mengikuti pendidikan sekolah Alkitab pada waktu itu yang namanya Sekolah Alkitab Gereja Pantekosta di Indonesia di Salatiga pada waktu itu. Setelah saya lulus dari tingkat pertama, saya ditawari kakak saya. Pada waktu itu Bapak Pendeta S.E. Barnabas, suami kakak saya itu, saya ditawari ya untuk supaya lebih sungguh-sungguh melayani Tuhan. Amin, amin. Ya, di panggilan Tuhan kami alami betul-betul luar biasa. Ya. Benar kata Alkitab, bukan aku yang memilih Tuhan, Tuhan yang memilih aku. Amin. Yang aku dulu sama sekali orang yang tidak pernah tahu, apalagi paham, kenal sama sekali. Ya. Tapi Tuhannya kakak saya dan Tuhannya saya sekarang ini ternyata Tuhan yang sangat-sangat baik. Artinya mau menerima saya apa adanya, ya dengan penuh kekurangan, kebodohan, ya saya dipilih Tuhan, dipercayakan Tuhan untuk menjadi hambanya. Ya. Amin, amin. Ya. Saya boleh dipilih oleh Tuhan dan dipercayakan lebih jauh lagi
Bahkan saya mulai tahun 83 awal. Kalau tidak Januari, Februari pada waktu itu. Tahun 1983 awal, saya mendapatkan tawaran pelayanan di Temanggung. Ya. Itu tempat yang kami layani hingga saat ini. Ya. Ceritanya cukup unik tempat itu, karena saya ini adalah sudah urutan yang ke-6. Jadi hamba Tuhan dulu itu menurut ceritanya yang sudah-sudah itu tidak banyak yang betah tinggal di situ. Yang paling betah, paling bertahan itu tidak ada 1 tahun. Hanya 8 bulan, 9 bulan, bahkan ada yang cuma 2 bulan, 3 bulan, 1 bulan. Ya, saya ini sudah urutan yang ke-6. Ya, itu mulai penggembalaan kami. Ya, saya ditawari di tempat itu, tapi dengan satu syarat. Pertama, saya harus sudah berkeluarga. 2, saya harus sudah mengikuti pendidikan sekolah Alkitab. Itu persyaratannya di Gereja Pantekosta di Indonesia seperti itu. Dan syarat yang tidak kalah beratnya bagi saya, itu tidak boleh survei tempat itu. Aduh, saya terus mikir, ada apa dengan tempat itu? Survei aja kok enggak boleh. Ya, padahal pada waktu itu istri saya sedang hamil tua. Ya, wajar kalau saya mau survei dulu, mau lihat jalannya dulu, bilangnya di desa, tidak ada kendaraan, harus jalan kaki. Ya, nanti bagaimana kalau jalan kaki dengan istri saya yang sudah hamil tua, naik bukit. Tapi dengan syarat seperti itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau Anda merasa dipanggil Tuhan, diutus Tuhan, jalani saja. Itu pimpinan daerah kami pada waktu beliau menemui kakak saya, dan kakak saya istilahnya tanya pada saya, bagaimana Bang? Karena kamu yang mau menjalani, kamu yang mau melakukan, sekarang terserah bagaimana kamu. Ini syaratnya tidak boleh nengok dulu, survei dulu. Sudahlah, kalau mau niru ya niru seperti Abraham. Abraham tidak ada yang diketahui tempat tujuannya. Betul. Dia hanya berserah pada Tuhan. Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti menuntun, Tuhan pasti menyertai. Lah, singkat ceritanya, saya akhirnya memiliki keputusan. Oke, tidak masalah. Ya. Karena saya teringat pada waktu saya menyanyi, nyanyian rohani pada waktu itu, yaitu pada waktu kami sekolah Alkitab. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil. Nah, mana-mana Tuhan panggil. Naik gunung, turun gunung, lembah, ya. Mati hidup sekalipun, mau tetap memenuhi panggilan Tuhan. Oke, ya. Akhirnya saya menentukan hari, ya majelis daerah juga menentukan hari. Kapan siap berangkat? Nanti saya antar, saya kawal dari tempat, ya, di mana Anda nanti naik mobil dan turun mobil. Ya, saya pikir Temanggung itu, pikir saya ya 5 kilo, paling jauh 10 kilo dari kota Temanggung. Pikir saya. Ya. Ya. Setelah saya oke begitu, waduh, saya tanya-tanya. Setelah mulai jalan saya tanya, lah Temanggungnya yang mana? Ini kan sudah kota Temanggung, saya bilang. Oh, tinggal situ sebentar lagi, deket itu. Ya. Wah, ini sudah lebih 5 kilo dari kota Temanggung. Yang mana itu? Nah, saya tanya begitu sama yang awal saya. Ya sebentar lagi Pak, itu sebelah situ Pak. Akhirnya saya terus, ya. Akhirnya makin, tanyanya makin seru lagi. Loh, yang benar ini yang mana ini? Ini sudah 10 kilo loh ini. Yang mana? Saya bilang gitu. Malah nanti kan nyampe Pak, lama-lama kan nyampe gitu. Ya sudah, akhirnya saya tidak tanya lagi. Sudah, namanya sudah nyerah, sudah percaya ya. Saya ikuti terus ya. Tidak tahu bener ya. Saya sudah sampai di tempat saja. Itu menurut kata yang mengawal itu, ini bukan tempat yang untuk dilayani Pak Bambang. Yang akan dilayani tempatnya Pak Bambang masih di seberang bukit ini atau gunung ini. Loh, lah ini desa mana? Ya ini baru sampai di istilahnya di desanya Pak. Bapak nanti di kampungnya masih jalan kaki lagi.
Ya ternyata betul pada waktu itu kami mesti harus jalan kaki kurang lebih 10 kilo. Wow, jauh juga ya. Ya, betul. Betul begitu Bu Erik. Jadi ceritanya seperti itu. Akhirnya biasa. kami jalani dengan iman, dengan percaya bahwa mengiring Tuhan itu tidak pernah salah. Amin. Tuhan buka jalan, Tuhan kasih petunjuk, kasih pelayanan juga tidak pernah salah. Amin. Karena saya yakin segala sesuatu itu nanti indah pada waktunya. Amin. Tentunya nih di atas bukit gereja kan mau digapai, mau dicapai sama jemaat kan gak gampang. Betul. Nah itu bagaimana kendalanya bisa Bapak ini lewati? Ya, saya memang harus kuat jalan kaki karena ternyata untuk sampai di tempat itu harus masih jalan setapak, Bu. Ya. Masih harus jalan kaki kurang lebih 10 kilo pada waktu itu. Ya. Dan anak kami pada waktu itu masih kecil. Ya. Masih kecil. Anak yang pertama itu kurang lebih umur 2 tahun. Dan istri saya sudah hamil tua untuk anak yang nomor 2. Ya. Jadi benar-benar ekstra hati-hati. Ya. Akhirnya saya mesti harus menupang dulu. Tidak langsung menduduki tempat itu karena harus jalan kaki, naik turun pasti tidak akan mampu begitu. Ya. Akhirnya saya dititipkan di salah satu jemaat Tuhan di dekat situ. Ya, saya dititipkan 3 bulan sampai istri saya itu melahirkan, seperti itu ceritanya. Ya. Tapi jemaat yang akan kami layani itu tidak sabar. Karena tidak sabarnya gini, khawatir, takut nanti jangan-jangan ini hamba Tuhan lari lagi atau enggak mau lagi atau enggak jadi lagi. Itu pengalaman jemaat yang selama ini seperti kayak dikacaukan. Yang pertama seperti ditinggal hamba Tuhan, ditinggalkan begitu saja, akhirnya mengalami kekosongan. Terus ada hamba Tuhan yang survei tidak jadi lagi. Nah, sepertinya jemaat Tuhan yang akan kami layani itu tidak sabar, nunggu 3 bulan sampai istri saya melahirkan itu tidak sabar. Akhirnya saya dijemput dan ditanyai, kalau Bapak memang merasa terpanggil, ya ayo kita langsung saja, tidak usah numpang di rumah orang. Ya, nanti Tuhan di sana kan ngatur lah, semuanya diatur. Ternyata saya cuma 1 bulan aja tidak ada, disuruh 3 bulan mondok dulu di tempat yang istilahnya dekat kecamatan gitu, ya dekat desa yang rame, dekat puskesmas, ya itu. Tapi jemaat kami yang tidak sabar, ya akhirnya saya turuti karena alasan mereka masuk di akal. Jangan-jangan nanti saya berubah. Ya kan udah ditawari tempat lain, mungkin bisa saja berubah, kemungkinan seperti itu. Ya akhirnya saya ikuti aja. Ya, akhirnya saya cuma mondok 1 bulan, tidak ada itu 1 bulan kelihatannya. Saya terus diajak, diboyong naik ke atas bukit itu, ya, dengan susah payah pokoknya. Ya, pada waktu istri saya sudah waktunya melahirkan, saya tuntun pelan-pelan ke bawah sampai mendapatkan kendaraan. Jadi karena harus mengalami perjalanan seperti itu. Tidak kalah beratnya lagi ternyata bukan hanya masalah jalan kaki, bukan masalah belum ada listrik. Ternyata cari air itu sampai harus mengalami 3 kilo sampai 4 kilo Bu Eri. Wow. Naik turun jurang. Nah seperti itu. Terlebih kalau musim kemarau mesti harus ya antre cari air. Cari air aja bukan hanya istri saya pun ikut cari air Bu. Oh, harus luar seperti biasa. itu. Nah, jadi ini pengalaman pertama pelayanan di Bukit Jaitun sekarang ini ya Pak Pendeta ya. Betul. Semua kesusahan, kesulitan sudah dilewati. Bahkan sampai 40 tahun Pak Pendeta Bambang masih tetap kuat menjadi gembala di sana. Dan saya dengar jemaatnya cukup banyak. Apakah itu jemaat dari sekitar bukit di sana di Blawong atau memang ada yang lain begitu? Terus berapa kakak Pak sekarang? Sebenarnya sebelum saya itu jemaat itu jauh lebih banyak, 2 kali lipat dibanding dengan yang sekarang. Dulu itu ya namanya dulu yang menggerakkan itu ya pertama memang Roh Kudus ya. Amen. Tapi yang kedua melalui pamong-pamong. Pamong-pamong itu seperti sekdes.
Sekdesnya itu orang sangat berpengaruh di desa itu. Jadi dulu kalau namanya kebaktian, ya mengumpulkan jemaat, mengumpulkan orang beribadah itu pakai kentongan. Pakai kentongan itu ada kayu yang dibelah itu, dilubangi, itu namanya buat kentongan. Jadi waktu itu orang itu namanya dengar Tuhan Yesus juru selamat atau tukang menyelamatkan manusia dari dosa, dari neraka, itu pasti orang senang. Jadi pada waktu itu banyak sekali, ya. Waktu itu mencapai jemaat yang ada itu 250. Waktu itu sebelum saya. Ya, itu yang dulu, datang itu memang background orang Kristen? Bukan. Ya, semuanya bukan. Non-Kristen semua. Luar biasa. Itu penginjilan pertama, ya. Sampai diteruskan hamba-hamba Tuhan yang yaitu yang berganti-ganti ya, masalahnya karena hamba Tuhannya berganti-ganti, tidak kuat, tidak tahan, ya akhirnya jemaatnya ikut pada bubar. Iya, pada mundur teratus lah, gimana ini? Tapi puji Tuhan ya, ada ini gembalanya kok pada mundur teratus nih, gimana ini? Jadi saya masuk itu memang dari tidak ada, Bu. Jalannya masih jalan setapak. Ya. Gereja belum ada, tanah gereja belum ada, listrik belum ada, air juga begitu, belum seperti sekarang. Ya, cari air ya masih 3 kilo, 4 kilo. Jadi dari semua yang tidak ada, kecuali jemaat. Jemaat kurang lebih masih tersisa, kurang lebih waktu itu 100. Ya, ada 100 jemaat Tuhan. Ya. Tuhan. Berarti Tuhan bisa mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Betul. Ini dengar kesaksian Pak Pendeta dari nol, dari tidak punya fasilitas apapun, tapi sekarang saya dengar gerejanya cukup besar, lumayan jemaatnya banyak. Sudah berapa kakak Pak sekarang? Sekarang ini menurut daftar itu 60 kakak. 60 kakak. Puji Tuhan. Nah, dari semua kesaksian Pak Pendeta ini sepertinya sudah komplit. Satu nih Pak yang terakhir, apa yang menjadi kerinduan Bapak di dalam pelayanan Bapak sekarang ini? Yang paling dirindukan sama Bapak yang Pak Pendeta belum capai, mungkin bisa diceritakan. Kerinduan kami sebagaimana yang dirindukan Tuhan, tidak lain dan tidak bukan adalah jiwa-jiwa. Amin. Karena saya tahu dan yakin jiwa-jiwa itu hartanya Tuhan. Bahkan harta kesayangan Tuhan, umat kesayangan Tuhan. Amin. Tuhan pun berfirman, domba-domba yang lain pun perlu digembalakan. Apalagi domba-domba yang sudah ada. Jadi domba-domba yang lain itu jauh lebih banyak daripada yang sudah di dalam kandang sampai sekarang. Jadi itu kerinduan kami. Itu seandainya ya Tuhan dengar dan kabulkan doa kami, dan itu saya yakin pasti Tuhan dengar. Amin. Ada waktunya ya. Itu bila mana masyarakat Blawong yang kurang lebih berpenduduk hampir 300 kakak sekarang ini, itu masuk separuh saja, gereja kami yang ada sekarang harus dibongkar. Luar biasa. Masuk separuh saja, berarti kan 150 kakak. Nah, sekarang sedangkan yang masuk baru 60 kakak pun itu tidak semua aktif. Yang aktif mungkin kurang lebih cuma 50 kakak. Nah itulah. Jadi itu kerinduan Bapak, kami. Pelayanan Bapak sekarang ini kan untuk menjadi berkat. Betul. Di daerah Blawong. Iya. Apa saja sih Pak pelayanan daripada Pak Pendeta Bambang ini terhadap masyarakat, terhadap lingkungan, ya, memberikan dampak seperti apa, bisa diceritakan? Oh iya. Ya, saya mulai melakukan yang namanya saya membuat sumur. Namanya sumur bong. Kalau tidak salah saya sudah membuat sumur bong, sumur galian itu 3. Ada 3 titik. Dan sekarang masih ada 1 sampai sekarang sumur bong itu. Dan sampai sekarang masih digunakan. Walaupun sangat terbatas. Nah, itulah yang kami lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Kita harus menjadi garam dunia, terang dunia, menjadi berkat. Amin. Ya, karena semua orang tidak akan kenal siapa saya, tapi mereka akan kenal buah yang kami keluarkan. Nah, jadi buah yang kami lakukan salah satunya kami membuat sumur yang namanya sumur bong, sumur galian pada waktu itu.
Terus berikutnya kami membuat yang namanya pada waktu itu kami urunan kumpulkan uang bersama masyarakat juga. Itu kami beli yang namanya genset atau diesel atau istilahnya generator untuk penerangan masyarakat. Ya. Sesuai dengan firman Tuhan juga, kita adalah terang dunia. Yes, supaya kita menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Amen. Nah, satu kampung itu pakai penerangan listrik diesel namanya. Ya, itu dari ide kami, usaha kami, kebersamaan kami. Itu sampai 3 kali. Ya, artinya 3 regenerasi ya, karena dari dulu yang pertama gensetnya ukurannya misalnya cuma 10.000 watt, yang berikutnya 15.000 watt, yang berikutnya 20.000 watt. Tentunya mesinnya berganti-ganti lebih besar sesuai dengan konsumen yang makin bertambah-tambah. Itu yang kami alami Bu Erik. Jadi menjadi berkat buat banyak orang ya, dengan sumur itu. Nah, makanya salah satunya kepala kampungnya saja dulu menjadi jemaat kami, menjadi tua-tua jemaat kami. Maka kami bisa bersama-sama untuk memajukan desa itu, kampung itu, amen, dengan apa yang bisa kami lakukan. Amin, amin. Tidak berhenti sampai di situ, Bu. Ya, bagaimana kita yuk jalan dilebarkan. Ya, kerja bakti namanya. Itu terus-menerus, Bu. Termasuk saya sendiri banting tulang kerja bakti, bagaimana mobil bisa masuk sampai di desa. Tuhan. Ya, kerja bakti, Bu. Ini Bapak Pendeta yang perlu dicontoh. Betul. Kami kerja bakti banting tulang, bawa cangkul, bawa linggis, bawa dandang, bawa ekra itu ya, kerja bakti ya, sampai mobil bisa masuk di depan gereja. Amin, puji Tuhan. Ya. Pak Pendeta ini kesaksiannya udah luar biasa ya. Ternyata Pak Pendeta Bambang ini orangnya aktif dan benar-benar menjadi terang, menjadi garam, berimpact di tengah-tengah masyarakat ya. Jadi mengajak orang untuk percaya Yesus bukan hanya mulut, tetapi perbuatan ya, hasil buah-buah roh kita, kasih kita kepada semua orang. Nah Pak, untuk pesan buat hamba Tuhan, mungkin banyak hamba Tuhan yang mengalami hal-hal seperti Pak Pendeta Bambang ya, di mana mulai merintis dari nol, tempat daerahnya juga terpencil, tapi sampai hari ini boleh dilihat gereja jemaat Bapak lumayan banyak dan mereka saling mengasihi dan maju ya gerejanya. Mungkin ada pesan Bapak yang bisa Bapak sampaikan kepada pemirsa Living for Christ Indonesia, sehingga ada satu kekuatan, ada kekuatan iman yang baru. Silakan Pak Pendeta. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudariku, hamba-hamba Tuhan yang tua, apalagi yang muda, ya, apa yang menjadi kesaksian kami ini benar-benar telah menjadi pengalaman kami selama ini. Bahkan terbukti kami 40 tahun, ya, kami masuk tinggal sampai sekarang ini. Seperti Abraham, tidak mengetahui tempat tujuan yang mereka akan tuju. Amen. Tapi karena tekun, menghargai panggilan Tuhan, penyertaan Tuhan, mengimani penyertaan Tuhan, semuanya akhirnya dapat kita alami, dapat kita lewati, amin, dapat kita tembus bersama dengan Tuhan. Amin. Nah itu hamba-hamba Tuhan yang lagi merintis, yang lagi menghadapi berbagai macam masalah, ya tentu saja apa yang sudah kami sampaikan tadi dapat memotivasi, mendorong, dan bila mana kurang percaya bisa datang ke tempat kami. Ya, amin, apa yang kami sampaikan ini ya bisa dilihat langsung. Sekarang ini dari semua yang tadi tidak ada, sekarang semuanya ada. Amin. Sampai mobil pun sekarang Tuhan kirim juga ada. Jadi kami sekarang merasa sangat diberkati oleh Tuhan. Amin. Untuk menjadi berkat bagi semua orang. Amin. Haleluya. Terima kasih Pak Pendeta hari ini sudah berbagi cerita kepada kami Living for Christ Indonesia. Biarlah kesaksian Bapak bisa menjadi satu kekuatan, ya, satu dorongan, semangat di dalam bekerja untuk Tuhan, ya, untuk di dalam pelayanan Tuhan. Kita percaya bahwa Pak Bambang ini dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Tuhan berkati pelayanan Pak Pendeta Bambang. Terima kasih. Semua pelayanannya, rumah tangganya, anak-anak semua dalam nama Tuhan Yesus berhasil apa yang Bapak kerjakan. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih ya Pak Pendeta. Amin. Saudara, kita sudah mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari Bapak Pendeta Bambang Irawan
Biarlah kesaksian hamba Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi para hamba Tuhan yang mulai merintis di dalam pekerjaan Tuhan. Percayalah, Tuhan sanggup melakukan, menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Amin. Dan kita boleh hidup di dalam terang kasih Tuhan dan berimpact buat seluruh masyarakat, dan kita boleh menjadi berkat. Saudara, kita sudah mendengar kesaksian. Jikalau saudara digerakin oleh Roh Kudus untuk mendukung pelayanan dari Bapak Pendeta Bambang Irawan, saudara bisa melihat ada rekening bank daripada hambanya, dan saudara bisa mentransferkan persembahan kasih saudara kepada rekening tersebut. Percayalah bahwa cara kita mengasihi Tuhan adalah mengasihi pekerjaannya dan mendukung para hamba Tuhan untuk melakukan tugas amanat agung dimanapun mereka boleh berada. Dan kita percaya bahwa apa yang kita lakukan Tuhan buat berhasil, dan apa yang kita tabur kita akan tuai dengan berkat yang berkelimpahan dari Tuhan Yesus. Demikian saudara, program Living for Christ akan kembali lagi dengan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa dengan kesaksian yang meneguhkan iman kita. Terima kasih saudara, jangan lupa untuk subscribe, like and share dan komen untuk mendukung program Living for Christ Indonesia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Set me free, now live free.